Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwasannya kita semua sebagai muslim memiliki kewajiban yang mutlak, fardu ain. Apa itu? Melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ada tambahan-tambahan sholat yang lain yang merupakan sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah. Sholat merupakan sebuah properti yang luar biasa bagi umat Islam. Kenapa? Karena sebetulnya sholat ini merupakan media, tempat kita mengadu, tempat kita bersimpuh, bersujud, bermunajat kepada Allah. Output dari sholat itu harusnya kalau kita bisa melaksanakannya dengan tepat adalah paling tidak 2. Yang pertama, tentramnya batin kita. Yang kedua, rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu merupakan media zikrullah atau ingat kepada Allah. Dalam salah satu ayat dikatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, Allahu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu zikrullah. Ketika kita menjalankan SOP zikrullah, maka outputnya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, hati ini akan tentram. Cuman yang menjadi masalah, hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali setelah kita sholat, kita tidak merasa tentram. Kita tidak merasakan kedamaian dalam dada kita, dalam hati kita. Berarti ada yang salah dalam prosedur sholat kita. Yang kedua, output dari sholat itu adalah rasa dekat dengan Allah. Apa landasannya? Apa dalilnya? Apa sanadnya? Ayat terakhir dari surat Al-Alaq, wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan begitu. Jangan engkau ikuti orang-orang kafir. Sujudlah dan mendekatlah. Artinya, dengan kita melaksanakan sholat, dan salah satu rukun sholat, rukun itu berarti sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, adalah sujud. Setiap satu rakaat kita harus sujud 2 kali. Berarti kalau 2 rakaat 4 kali. Dampak dari sujud itu adalah rasa dekat dengan Allah. Harusnya setelah sholat kita merasakan diri kita semakin dekat dengan Allah. Dari sholat ke sholat, dari sholat yang satu, sholat subuh yang kita kerjakan, rasa dekat bertambah. Kita tunggu datangnya sholat zuhur atau sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, rasa dekat terus bertambah, harusnya terus bertambah dalam grafik yang terus meningkat. Tetapi kenapa kok kita rasanya kok sama saja? Antara sebelum dan sesudah sholat seringkali sama saja, tidak ada dampaknya. Berarti ada yang salah terkait dengan sholat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana cara kita untuk memperbaiki sholat kita? Cara yang mungkin akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan dampak atau luaran optimal dari sholat kita. Saya mencoba mengurai dan mengambil sebuah teori dalam ilmu psikologi
yang ketika saya kaji sangat relevan untuk kita gunakan dalam sholat kita. Namanya adalah teori work engagement atau job engagement. Engagement itu dari kata engage, artinya terikat atau terlekat. Artinya job engagement ini adalah teori keterikatan atau keterlekatan dalam sebuah pekerjaan. Salat itu adalah sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kemungkinan teori ini akan pas kita terapkan dalam salat. Karena teori ini mengajarkan bagaimana ketika kita melakukan sebuah pekerjaan agar kita maksimal di dalam melaksanakannya dan optimal hasil yang bisa kita peroleh dari pekerjaan tersebut. Teori job engagement, keterlekatan dalam pekerjaan itu terdiri dari 3 komponen penting. Pertama, aspek kognitif atau pikiran, yang kedua aspek afektif atau perasaan atau emosi, dan ketiga aspek fisik berupa perilaku dan tindakan. Mari kita urai secara singkat, karena kalau misalkan mau diurai secara detail perlu waktu yang sangat lama. Mari kita pilah ketika kita sholat. Yang pertama, keterlekatan pikiran kita. Teori work engagement ketika berbicara keterlekatan pikiran, maka pertanda atau indikator bahwa kita terlekat secara pikiran adalah kita bisa mengevaluasi, mengkontrol dan memonitor perilaku kita. Artinya kita melakukan gerakan-gerakan yang kita lakukan itu secara sadar. Bahwa ketika kita mengangkat kedua tangan, kita merasakan tangan kita diangkat ke atas. Ketika kita mendekapkan dua tangan ini, menempelkan tangan kanan ke tangan kiri, kita merasakan bahwa kulit ini bersentuhan. Ketika kita mengucapkan doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, telinga kita mendengarkan dan kita ngeh dan sadar bahwa kita sedang mendengarkan bacaan-bacaan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Terkontrol bacaan-bacaan kita, terkontrol gerakan-gerakan kita, sehingga ketika kita terlekat secara pikiran, kita insya Allah tidak akan lupa rakaat. Problem kita lupa rakaat karena kita lost. Kita tidak mengontrol gerakan kita. Kita lupa apa yang kita kerjakan. Spontan saja kita Allahu Akbar, bacaan pikiran kemana-mana. Dan ini jelas di dalam Al-Qur'annya ditegaskan. Di dalam salah satu surat yaitu An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati sholat ketika kalian semuanya dalam keadaan mabuk. Karena zaman itu arak belum diharamkan secara total, sedang pentahapan untuk diharamkan, dan ayat ini merupakan ayat pentahapan pengharaman arak atau khamr. Dan Allah melarang para sahabat Nabi melaksanakan sholat ketika mereka dalam keadaan mabuk, karena ada imam sholat sahabat Nabi salah dalam membaca surat Al-Kafirun karena dia dekat dengan dia minum arak. Sehingga turun perintah ini, dan yang paling penting yang kita garis bawahi adalah
hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengetahui, engkau menyadari dan mengontrol apa yang engkau ucapkan. Ini ayat perintah kita kepada kita ketika kita sholat harus mampu mengontrol apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah keterlekatan afektif atau perasaan atau emosi. Ada beberapa pintu hati agar kita bisa khusyuk ketika sholat. Jadi yang sering kita kejar-kejar tentang khusyuk dalam sholat yang dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6. Khusyuk di sini ini adalah pekerjaan hati. Dan untuk bisa mencapai khusyuk itu banyak pintu yang bisa kita lalui. Ada pintu syukur, ada pintu tawadhu, ada pintu tadarru', ada pintu khauf, ada pintu roja yang bisa kita gunakan itu ketika kita sholat. Ketika kita sholat, misalkan kita ambil salah satu pintu yang merupakan keterlekatan emosi. Apa itu? Pintu syukur. Bagaimana perwujudannya? Ketika kita sholat, gerakan kita sadari, hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan hamba saat ini bisa rukuk dan sujud. Tengah kenyataan ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang tidak tertarik untuk mengangkat kedua tangan mereka, tidak tertarik untuk tersungkur sujud kepadamu. Syukur itu terus kita ungkapkan dalam sholat. Ketika mata kita melihat tempat sujud kita, syukur, ya Allah, terima kasih Engkau berikan mata ini bisa melihat tempat sujud. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat dalam bacaan sholat, alhamdulillah, terima kasih wahai Allah, Engkau izinkan lisan ini mengucap namamu yang indah. Terus kita syukur, hati kita syukur, lisan kita tetap membaca ayat-ayat, membaca bacaan-bacaan sholat yang terkontrol. Dan yang ketiga adalah keterlekatan fisik, dan ini terkait dengan aspek fikih, bahwa ketika kita sholat ada rukun-rukun sholat yang harus kita laksanakan. Takbiratul ihram diantaranya berdiri bagi orang yang mampu membaca suratul Fatihah. Ini merupakan bagian dari pekerjaan fisik yang harus kita kerjakan dan wajib untuk kita laksanakan. Tidak bisa ibadah diterima hanya aspek kognitif atau aspek emosi saja. Karena kalau hanya hati saja khusyuk, syukur, tapi kita tidak melakukan gerakan sholat, tidak diterima sholat kita. Karena sholat kita ada prosedur fisiknya, itulah keterlekatan fisik. Kita angkat tangan takbiratul ihram, tetapi ada tips agar keterlekatan fisik ini bisa mendorong kekhusyuan sholat dan memberikan dampak luaran sholat. Bagaimana? Tunjukkan bahwa ketika kita hendak sholat, kita bersemangat mau ketemu dengan Gusti Allah. Karena apa? Sholatnya orang yang bermalas-malasan itu dikritik oleh Allah di dalam Al-Quran, yakni orang-orang yang munafik, orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu ketika sholat itu bermalas-malasan. Yuraunan nasa, dia sholat hanya ingin dilihat oleh orang lain. Tebar pesona, pencitraan, menciptakan image yang positif dan seterusnya dan seterusnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah, jikalau ketiga komponen penting, pikiran, perasaan, dan tindakan menyatu dalam sholat kita, maka insya Allah setelah sholat kita akan menikmati dampak dan manfaat dari sholat yang sangat luar biasa. Luar biasa, bisa menenangkan pikiran kita, jiwa kita, jauh kita dari stres, jauh kita dari depresi, jauh kita dari moody, jauh kita dari amarah dan emosi-emosi negatif lainnya.
Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa sedikit diungkap lebih detail terkait dengan aspek-aspek saja dari ketiga aspek itu yang penting untuk kita perhatikan dalam sholat kita, sehingga kita bisa keluar setelah sholat kita mendapati diri kita tenang dan rasa dekat kepada Allah itu terus meningkat, dan terus meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.